Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata diduga membakar pesawat perintis yang diawaki satu pilot dan membawa 7 penumpang milik Associated Mission Aviation di Bandara IPD, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, sementara proses evakuasi belum dapat dilakukan TNI Polri karena terkendala medan yang sangat sulit untuk dijangkau. Pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD, Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Aksi balap liar sejumlah pemuda di Kota Bondowoso, Jawa Timur membuat resah masyarakat. Ya, aksi kebut-kebutan mengakibatkan seorang peserta balap liar terjatuh dan menabrak pengendara lain hingga tersungkur. Mantap, mantap! Aksi balap liar di Jalan PB Sudirman, Kota Bondowoso, Jawa Timur mengalami kecelakaan dan terseret hingga beberapa meter. Selain itu, seorang pemotor menjadi korban tabrak oleh pelaku aksi balap liar hingga korban mengalami dislokasi tulang pada tangan kiri serta luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Pasca kejadian, polisi langsung memburu para pelaku balap liar tersebut. Kedua pelaku balap liar langsung dibawa ke unit Gakum Satlantas untuk selanjutnya dipertemukan dengan korban, juga mengimbau untuk tidak lagi melakukan aksi balap liar. Bahkan siang hari ini kami pertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku, di mana pada siang hari ini juga alhamdulillah dari kedua belah pihak sudah bertemu, dan nanti akan dibicarakan seperti apa penyelesaiannya. Yang jelas saya mengimbau pada seluruh adik-adik, khususnya yang ada di Bondowoso, tolong untuk aksi-aksi speeding balap liar ditiadakan, bukan dikurangi, ditiadakan. Petugas mengancam akan menindak tegas bagi pelaku balap liar yang sangat meresahkan dan membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Bribda Jessica. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Baik, terima kasih Nata dan Friska, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dalam kondisi ramai lancar, di mana arus lalu lintas pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Tidak ada hambatan yang berarti atau hambatan yang signifikan di kawasan ini, dan mohon untuk tidak melawan arus serta tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Selipi menuju ke arah Semanggi ataupun Kuningan, volume kendaraan mengalami peningkatan didominasi aktivitas masyarakat dan kendaraan yang akan menuju ke perkantoran, namun laju kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan normal meski terjadi perlambatan sesaat di sekitar akses keluar masuk tol dan kolong Semanggi. Untuk arus lalu lintas diperkirakan masih akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya volume arus lalu lintas menuju jam sibuk pagi hari. Kepadatan berpotensi terjadi di sejumlah titik khususnya arah menuju pusat perkantoran. Untuk mengantisipasi kawasan yang merupakan kawasan ganjil genap yang sudah mulai berlaku sejak pukul 6 pagi hari tadi, pengguna jalan diimbau untuk menyesuaikan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari tol dalam kota arah Cawang menuju ke Semanggi atau Selipi dalam kondisi ramai lancar, antisipasi menjelang akses keluar Semanggi dan pertemuan arus menuju Jalan Gatot Subroto dan Sudirman. Pastikan pula saldo e-tol Anda tercukupi saat akan menuju ke gardu tol. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 279 kasus, laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 26 luka berat dan 317 luka ringan. Dari 279 kasus laka lantas tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari, di mana penyebab laka mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan dan gagal menjaga jarak aman. Dan 21% terjadi karena pengemudi gagal menjaga jarak aman. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.tmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kebakaran hebat telah menghanguskan lebih dari 1/4 lahan TPA Jatiwaringin. Ya, hingga saat ini asap pekat masih menyelimuti wilayah sekitar dan berdampak pada kondisi lingkungan. Kebakaran hebat sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini telah menghanguskan sekitar 7 hektar lahan dari kurang lebih 30 hektar lahan di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini kobaran api dan asap tebal belum juga berhasil dipadamkan sepenuhnya hingga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar TPA. Akibatnya pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Langkah ini diambil dikarenakan hingga hari ini dampak dari polusi asap membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Tercatat sekitar 50 jiwa bertahan di pengungsian Balai Desa Tanjakan Mekar. Pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan logistik dan kesehatan para pengungsi masih dapat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, petugas gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan titik api. Dari Tangerang, Banten, Selena Yahya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Ya, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Ya, warga resah lantaran asap tebal masih menyelimuti tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Ya, untuk mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, sejumlah pemuda Karang Taruna Kecamatan Mauk membagikan masker secara gratis. Asap pekat yang berasal dari TPA Jatiwaringin memperburuk kualitas udara di sekitarnya. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung selama 3 hari dan juga mengganggu pernafasan warga. Kelompok Karang Taruna Kecamatan Mauk bergerak dengan membagikan masker gratis kepada setiap warganya guna meminimalisir resiko penyakit ISPA yang mulai menyebar di 3 kecamatan yakni Mauk, Kemiri, dan Rajek. Bahkan warga berharap pemerintah dapat segera menangani permasalahan ini agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa adanya rasa cemas. Ya, gunungan sampah menutup separuh jalan hingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengganggu aktivitas warga. Ini terjadi di Cakung, Jakarta Timur. Ya, sampah yang menggunung diduga akibat tidak diangkut hampir seminggu. Sampah yang menggunung ini diduga akibat petugas tidak datang dan mengangkut sampah hampir 1 minggu di Jalan Gang Swadaya Albo, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Bahkan tumpukan yang berada tepat di samping rusun Albo ini menutup sebagian jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap hingga mengganggu aktivitas warga. Warga yang hendak melintas baik motor maupun pejalan kaki harus bergantian melintas. Tidak terangkutnya sampah dampak dari adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Ya emang udah ditampung, cuman dibuangnya ke sini-sini juga. Ya sampai membludak lah, mesti 3 hari sekali kan diangkat. Karena Bantar Gebang macet itu udah. Biasanya juga nggak sampai kayak gini. Iya, keganggu banget Pak, apalagi bawa bocah begini, jalan kaki. Bau banget, apalagi anak saya les di RPTA di sini. Tiap hari saya lewat sini. Meresahkan nggak sih Bu? Banget Pak, meresahkan banget. Warga berharap sampah segera diangkut agar lokasi kembali bersih. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 Jakarta Cikampek. Ya, para supir truk ini terpaksa mengantri karena langkanya solar di sejumlah SPBU. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area Kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kecelakaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Jam berapa itu? Malam? Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM subsidi jenis solar masih terjadi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Akibatnya antrian panjang truk trailer terjadi di sejumlah SPBU. Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026.
khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi. Tapi kan terbatas, prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik, supaya jangan sampai bako terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Ya, penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi. Pertama adalah harga BBM yang dilaksanakan oleh Pertamina Patraniaga. Kami telah melaksanakan penyesuaian untuk Pertamina Dex, Pertamax Turbo, Aftur, dan Dexlite. Ya, pemirsa, sejumlah produk BBM non-subsidi turun harga. Ya, sementara harga BBM subsidi dan juga Pertamax harga tidak berubah. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance kembali mencatatkan prestasi membanggakan di industri asuransi nasional. Ya, kali ini MNC Life Assurance meraih penghargaan dalam ajang 8 tahun Indonesia Top Digital PR Award 2026 untuk kategori asuransi. PT MNC Life Assurance atau MNC Life menorehkan pencapaian positif dengan meraih penghargaan dalam ajang 8 Indonesia Top Digital PR Award 2026 yang digelar di Lumiere Hotel Jakarta. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi MNC Life dalam membangun komunikasi publik yang adaptif, informatif, dan relevan melalui pemanfaatan kanal digital. Selain itu, penghargaan diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh infoekonomi.id bersama Trust & Co Indonesia dengan menggunakan 3 parameter penilaian digital, diantaranya Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect. Komunikasi digital bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun kedekatan, kepercayaan, dan edukasi yang relevan bagi masyarakat. MNC Life akan terus menghadirkan komunikasi yang relevan, mudah dipahami, serta memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi. Bagi penerima penghargaan ini mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan tentunya kami berharap bagi teman-teman yang menerima penghargaan ini, yang hadir pada saat ini, mendapatkan kenaikan kepercayaan dan tentunya dapat memberikan rasa percaya diri kepada teman-teman dan mendapatkan kepercayaan dari konsumennya. Melalui transformasi digital yang berkelanjutan, MNC Life terus berupaya memperkuat literasi asuransi, memperluas akses terhadap solusi perlindungan jiwa dan kesehatan, serta menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.